lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa, gimana kabarnya di rumah? Apakah masih bahagia saja setelah melewati pandemi ini? Ini sudah hampir 1 tahun lebih kita belajar daring atau belajar dari rumah. Oke, para siswa, selamat jumpa lagi dengan pelajaran kimia dengan Pak Agus di sini. Ya, hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu materi tentang asam dan basa. Ya, kemarin Anda sudah belajar tentang kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini masih ada hubungannya dengan asam basa. Ya, karena asam basa yang kita pelajari nanti melibatkan ada namanya konstanta kesetimbangan air yang disebut dengan Kw. Nah, sebelum melangkah ke situ, tentu Anda kenal di sekitar rumah Anda tentu banyak sekali zat-zat yang berkaitan dengan asam dan basa. Contohnya apa? Ya, misalnya Anda pernah makan mangga, bagaimana rasanya mangga mentah? Masam, ya. Tetapi bukan itu yang disebut dengan asam. Itu rasanya masam, tetapi zat asam itu seperti apa? Ya, tadi ya Anda merasakan kalau makan mangga rasanya bagaimana? Asam. Tapi tidak semua asam boleh dirasa pakai lidah. Ya, nanti kalau kalian merasakan semua asam pakai lidah, air aki itu asam. Namanya asam sulfat. Kalau Anda pakai lidah bisa resikonya sangat besar ya. Jadi jangan coba-coba merasakan rasanya asam dari air aki ya. Kemudian ada basa ya. Basa juga bisa dikenali dengan dari rasanya, yaitu rasanya bagaimana? Sudah pernah merasakan sabun kalau waktu mandi, yang biasa pakai sabun di rumah mandinya ya, atau ada yang mandi tidak pakai sabun? Ya, tentunya harus pakai sabun ya, karena sabun ini berfungsi untuk melarutkan lemak dan air, sehingga kalian kalau misalnya ada daging-daging yang berlemak bisa terlarutkan. Ya, sabun kalau kita mungkin kemasukan sabun kah, sampo kah, atau apa, itu akan terasa apa? Ya, terasa pahit ya, karena dalam sabun itu ada zat yang namanya basa, yang rasanya pahit. Kemudian kalian pegang, rasanya bagaimana? Kalau menggunakan alat peraba, rasanya adalah sabun tentu rasanya licin ya. Itu berarti ciri-ciri basa, satu rasanya pahit, yang kedua licin. Tapi tidak semua basa boleh dirasa ya, dan tidak semua basa boleh diraba, karena zat-zat tersebut bisa berbahaya bagi keselamatan kita. Nah, bagaimana cara mengenali suatu zat itu asam atau basa kalau tidak boleh dirasa dan diraba? Ya, yaitu dengan cara menggunakan alat atau indikator asam basa. Di sini akan saya kenalkan beberapa alat indikator asam basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Ya, kertas lakmus ini ada 2 macam. Ya, lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru ini kalau terkena asam akan menjadi merah. Sedangkan lakmus merah kalau terkena basa menjadi biru. Ya, jadi alame asam lakmus jadi merah. Nah, kemudian balabi kalau kena basa lakmus jadi biru. Itu untuk menghafalkannya ya. Alame balabi ya. Tapi jangan disingkat amibabi ya, nanti kurang bagus kedengarannya. Asam merah, basa biru. Ya, asam itu menunjukkan kalau semua lakmus akan berubah jadi merah. Sedangkan basa akan menunjukkan semua lakmus jadi biru. Itu menggunakan lakmus ya. Sekarang kita coba, saya punya larutan X ini ya. Kita tidak tahu ini larutan asam atau basa. Ya. Kemudian untuk mengenalinya saya menggunakan lakmus. Caranya tinggal sobek saja lakmusnya ya. Kemudian lakmusnya ini kita celupkan ke dalam gelas tersebut. Ada perubahan enggak? Ya, ternyata ada perubahan. Mula-mula warna merah menjadi biru. Zat apakah itu? Kalau lakmusnya berubah menjadi biru. Masih ingat tadi? Alame balabi. Asam, lakmus jadi merah. Balabi, basa, lakmusnya jadi biru. Ini berubah jadi apa? Jadi biru. Kalau menjadi biru berarti dia adalah basa. Ya, ini salah satu pengenalan indikator dengan menggunakan lakmus.
ya. Jadi kalau ingin mengenali air di daerah Anda termasuk asam atau basa atau netral, bisa menggunakan lakmus. Alat yang kedua bisa menggunakan pH indikator, ya seperti ini. Di sini tercantum beberapa macam pH, ya. Ini merupakan indikator yang bisa digunakan untuk mengenali asam basa. Jadi tinggal dicelupkan, nanti akan dicocokkan dengan angka-angka di sini, ya. Nanti bisa terhitung pH 1 sampai 14. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, maka ada alat juga menggunakan pH meter, ya. Ini menggunakan pH meter, itu menggunakan listrik, ya. Jadi ini tinggal celupkan saja, celupkan, nanti basanya atau larutannya termasuk asam atau basa, dilihat dari pH meternya, ya. Ini caranya tinggal celupkan saja, ya, karena ini baterainya habis. Oke, ini beberapa alat untuk mengenali asam dan basa. Kesimpulannya apa? 1. Tidak sembarangan asam dan basa boleh dirasa, ya, karena ada zat-zat kimia yang asam berbahaya dan ada zat-zat kimia yang basa yang berbahaya. Nah, untuk mengenalinya memerlukan alat namanya indikator asam dan basa. Nah, seterusnya nanti asam itu apa dan basa seperti apa? Secara teori nanti ada yang namanya teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, tugas untuk Anda di rumah, carilah referensi tentang teori asam basa menurut Arrhenius, dan teori asam basa menurut Lewis, dan teori asam basa menurut Bronsted and Lowry. Dan kemudian minggu depan kita akan bahas bagaimana teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Selamat berjumpa lagi para siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.